Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Lucia Badri, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Program Studi Sejarah Peradaban Islam. Nah, di sini sudah ada di sebuah candi, yaitu Candi Jabung yang berada di Kecamatan Paiton. Yuk kita simak bareng-bareng. Bye-bye. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan Jupel Candi Jabung, yaitu Bapak Abdul Rahman. Kita simak bareng-bareng. Bapak siapa? Saya Bapak Abdul Rahman, selaku Jupel Candi Jabung dan sekaligus koordinator Kabupaten Probolinggo. Jenengan dari sini merawat Saya bekerja di wisata Candi Jabung semenjak tahun 94 sampai sekarang. di sini Candi Jabung ini peninggalan Majapahit. Iya, ini adalah Majapahit. Ini termasuk apa nih Pak? Biasanya bangunan ini. Nah, ini saya sedikit mengulas tentang sejarah Candi Jabung ya. Candi Jabung berdiri pada tahun 1354 Masehi, 1276 tahun Saka. Berdirinya Candi Jabung ini ada beberapa faktor. Ya, satu, ada 3 faktor ya. Candi Jabung sebagai tempat persinggahan, dan yang kedua sebagai tempat pemujaan, dan yang ketiga tempat pemakaman atau kuburan salah satu dari keluarga dari Raja Hayam Wuruk yang bernama Bergundal meninggal dan abu jenazahnya di sini. Nah, Candi Jabung ini salah satu peninggalan kerajaan Majapahit, dan ciri-cirinya peninggalan Majapahit adalah terbuat dari bata merah dan kayak sekarang ini. Candi Jabung ini awal mulanya Raja Majapahit yang bernama Sanjaya, nah, memerintahkan Gajah Mada untuk membuat sebuah bangunan ke daerah timur. Nah, akhirnya melewati daerah Lumajang sampai pesisir pantai, akhirnya daerah Sajabung. Sebetulnya ini Jabung ini nama Sajabung. Ada yang sebagian nama Sajabung ini bersumber pada sebuah kolam, karena bentuk tembung artinya namanya Jabung. Ini sampai terjadi 2 kali proses pembuatan Candi Jabung ini 2 kali. Yang pertama gagal. Karena salah satu, kenapa kok gagal? Karena Gajah Mada melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Nawang Wulan, Nawang Sari, Nawang Seto, Nawang Sukma, dan Nawang Sih, bahwa dalam proses pembuatan Candi Jabung ini tidak boleh dilihat. Nah, ternyata Gajah Mada melanggar, akhirnya ketahuan bahwa Gajah Mada mengintip, akhirnya gagal atau disebut Candi Wurung. Nah, Candi Wurung ini berada di posisinya ada di daerah puskesmas ini, sebelah barat ini ada puskesmas. Nah, pas puskesmas ada gundukan di sana. Di sanalah Candi Wurung. Dan akhirnya Gajah Mada minta maaf ke Nawang Wulan, Nawang Sari, Nawang Seto, dan Nawang Sukma, Nawang Sih. Akhirnya dibuatkan lagi seperti sekarang ini. Ini salah satu peninggalan Majapahit yang bercorak Buddha. Sebetulnya sudah ada 2 unsur agama antara Buddha dan Hindu. Kalau melihat bangunan di atas itu bentuk stupa lagi, kan sudah putus, hanya bundar. Nah, juga peninggalannya pun menghadap ke sebelah barat. Jadi bangunan Candi Jabung ini menghadap ke barat. Ini sana ke barat Jabung ini. Jadi di dalam sejarah yang baru ini adalah Kalayu. Disebut di dalam sejarah buku yang baru ini disebut Kalayu. Memang sejarah-sejarah yang terkait dengan Majapahit, peninggalan Majapahit tidak hanya di sini. Di Candi Kedaton, Tiris ada juga. Tapi bentuk bangunannya lain, tidak terbuat dari bata merah, tapi dari batu. Untuk bangunannya ini belum ada kayak pembaharuan gitu ya Pak? Nah, ini Ada perubahan. untuk bahan-bahan ini ya, ini yang pemugaran tahun 83.
Yang ini yang polos ya, ini tahun 83. Nah ini yang masih utuh, ini masih yang lama. Memang bentuk, memang bahannya sama, tapi kualitas tidak sama. Yang baru dengan yang lama memang tidak sama. Ini mudah hitam yang baru. Ini yang baru tanda 1, tanda 2, dan ini juga baru. Berarti untuk ke atasnya belum ada perubahan? Ya, belum ada perubahan. Ya, masih asli. Ini kan sekarang sudah menjadi objek wisata Ya. sejarah gitu. Untuk pengunjung itu kan kebanyakan masih tertuju pada sejarah Candi Jabung ini atau cuma sekedar bersantai di sini gitu? Nah, untuk pengunjung itu kebanyakan biasanya untuk hanya berkunjung saja. Dan sebagian ingin tahu sejarah candi, tapi kebanyakan cuma foto-foto. Tapi untuk tempat-tempat untuk pemujaan, tapi ada anehnya. Kemarin tuh ada yang dari Bali dan juga Surabaya. Ini masih tergantung memang dari pengunjungnya. Ya, kalau kemarin kayak tadi kemarin juga itu memang kebanyakan cuma hanya berfoto-foto saja. Berarti dari dulu sampai sekarang, kalau dulu masih di candinya gitu kan? Ya, kalau dulu memang kayaknya tidak berbeda ya fungsinya. Kalau dulu Candi Jabung ini sebagai fungsinya tempat persinggahan, pemujaan, dan kuburan, tempat abu jenazah. Jadi sekarang juga gitu, sebagai tempat wisata atau tempat kunjungan berkunjung. Kalau dulu ini tempat istirahatnya Raja yang Muluk waktu ke Belambangan. Anak dasar sekolah dasar gitu masih tetap ke sini? Ya, masih ke sini. Kayaknya seperti tadi itu dari TK Harapan, Tunas Harapan, dari Petunjungan dan juga dari Pakuniran ke sini. Sekarang ini termasuk di bawah naungan pemerintah atau udah provinsi? Ini di bawah naungan pusat. Pusat. Ya, pusat. Jadi kalau ada apa-apa langsung pusat, langsung kementerian yang nangani. Kayak misalnya izin penempatan atau ingin memanfaatkan lokasi wisata Candi Jabung, kami tuh kalau ada konsultasi baru kami menyampaikan bahwa harus ke kantor dulu izin melalui email yang ada. Terus kalau enggak seperti itu kita belum ke kantor. Tapi sekarang lebih mudah lagi pakai email ke pusat. Setelah ke pusat baru kita izin ke kantor Mojokerto. 12 hari sebelumnya harus izin dulu. Tanpa itu tidak bisa. Juga kami juga selaku Jupel juga takut untuk melangkah lebih lagi, takut tanpa persetujuan pusat dan kantor sendiri. Karena Candi Jabung juga seandainya tidak masuk wisata nasional, ke kantor aja cukup sudah karena sudah masuk nasional, jadi kantor sendiri juga takut tanpa persetujuan pusat. Itu. Untuk Jepang di sini sudah berapa orang? Di sini ada 4. Ini awalnya ada 8 pensiun dan meninggal. Di sini tinggal 4 orang. Di sudut barat sana itu juga ada candi, Pak. Itu candi apa nggih, Pak? Apa juga Candi Jabung? Nah, untuk yang sebelah barat itu adalah Candi Sudut. Candi Sudut atau sebetulnya itu sudut, kalau umumnya itu dapur. Sebetulnya kami perjelas lagi, itu bukan dapur. Itu adalah sudut pagar keliling. Jadi seandainya yang sana jadi ada 4. Jadi yang induknya di tengah-tengah. Jadi tiap-tiap pojok itu ada. Cuma yang jadi yang sana, yang sebelah barat daya sana. Satu, yang lain tinggal pondasi saja. Yang masih utuh yang sana. Dan di sudut itu sebetulnya pagar. Sudut pagar keliling. Jadi dari 4 penjuru mata angin itu ada. Yang sana ada, terus yang sana ada. Yang sebelah pojokan timur sana, selatan ada. Ada 4 pintu masuk. Yang sana ada, yang sana ada, terus yang timur selatan ada. Kalau seandainya tidak ada sebenarnya masuk tuh. Ini faktor mungkin kami juga tidak tahu faktornya apa, dari alam
dapat beri konsultasi. Ini adalah penampakan sudut pagar keliling yang ada di Candi Jabung. Oke, sampai di sini dulu video tentang Candi Jabung ini. Lain waktu dan next video kita ketemu lagi dengan video yang berbeda, cerita yang berbeda, dan suasana yang berbeda juga. Mohon maaf dari Lisya Badri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.